Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang yang muncul spekulasi hari ini terkait dengan Rizal Ramli dengan Pak Mahfud MD. Ada apa begitu kan? Dan bahkan Pak Mahfud MD sebut Rizal Ramli ngawur dan bodoh alias iblis di lingkar kuasa. Dan bahkan Mahfud MD akan lebih terhormat kalau mundur dari kabinet. Ya, ada apa begitu kan? Ini muncul spekulasi, akankah kalau masuk kekuasaan akan menjadi iblis semua? Kan kira-kira seperti itu komentar-komentar netizen begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah catatan penting demokrasi yang harus kita hormati begitu kan. Kritikan kepada siapapun boleh-boleh saja, tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Salah satunya dari komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Mahfud MD sebut Rizal Ramli ngawur, bodoh soal iblis di lingkar kekuasaan. Ini banyak sekali padahal. Ngawur ini banyak sekali dalam proyek, dalam banyak kasus. Orang kritis itu karena tak kebagian saja. Setelah dapat bagian menjadi pendiam dan rakusnya bukan main. Kuat miskin tapi yang kuat kaya. Ini banyak sekali, tetapi mari kita baca dengarkan terlebih dahulu komentar-komentar dari Pak Mahfud seperti ini. Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Itulah komentar-komentar dari Pak Mahfud ya. Apakah benar apa tidak begitu? Mari kita analisa bersama di sini begitu komentar-komentar terlebih dahulu ini. Yang lupa akan omongan sendiri itu iblis kali ya. Paut cium. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Mahfud begitu. Untung melekatnya sabar, kasihan apa yang diomongin kok lupa, sama dengan atasannya dulu larang impor sekarang impor. Aduh, wong iki ai sing dadi sorotan ini banyak sekali yang mengkritik mereka. Bahkan ada yang mengatakan apa maksud atau membela Bang Rizal, hebatnya beliau tetap konsisten di luar batu di dalam. Ini Mahfud MD, malaikat masuk ke sistem Indonesia pun bisa jadi iblis. Banyak kasus orang kritis itu karena nggak kebagian saja. Setelah dapat bagian menjadi pendiam dan rakus kan bukan main. Kuat miskin ya apa tak buat kaya. Ini banyak sekali kritikan kepada saling sindir begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu, tidak menjadi masalah begitu kan. Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Maaf, itulah beda iblis dan manusia. Iblis nggak pelupa, dia tahu tegasnya, konsisten dengan tugasnya. Ini gaduh lah kalian. Ngomong-ngomong sendiri, lupa sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri. Awas, tanda-tanda panuan ini banyak sekali. Mbok rasah ngatain orang lain bodoh tuh Prof. Prof opo titel kaduni. Ini banyak sekali mengkritik kepada Pak Mahfud MD begitu kan. Tetapi inilah yang kemudian menjadi penting, bahwa apakah selama ini perseteruan antara Rizal Ramli dengan Mahfud MD sering melakukan tindakan yang aneh menurut saya. Ada satu spekulasi yang dimunculkan oleh Pak Mahfud MD tadi yang disebutkan dengan kalau masuk kekuasaan di situ akan menjadi iblis semua. Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Dan bahkan ini seorang Menko menggunakan kata ngawur dan bodoh untuk seorang bekas Menko patut rasanya dijadikan bahan fakir dan diskusi bagi pemimpin bangsa kalau punya visi yang baik. Ini omongan dia sendiri, padahal omongan pencerahannya sekarang jadi iblis itu siapa? Mahfud MD ini banyak sekali. Profesor pun jika sudah masuk ke sistem yang bisa jadi ini. Sepaham waktu diajari soal periblisan, itu iblis tak akan pernah lupa dengan sumpah serapah ucapannya. Selalu ingat bahwa mereka akan membuat sesat anak cucu Adam. Banyak sekali kritikan, tetapi perlu diingat, apakah ini selama ini komentar-komentar ini harus digoreng habis-habisan? Tidak begitu kan. Dan perlu diingat bahwa sebagai pemimpin negara, setidaknya kita kalau ada kritikan ya kita harus menghormati satu sama lain begitu kan. Wajar dia mengkritik karena dia posisinya menjadi sebagai seorang menteri begitu kan. Jadi kalau seorang menteri tidak bisa dikritik, ya ngapain juga begitu kan. Ini beda kelas Pak RR, bukan penjilat kue kekuasaan, sementara Mahfud ini
Yang penting ada diring satu iya dan Mahfud ini banyak sekali begitu. Tetapi apakah selama ini kalau masuk ke sistem pemerintahan akan mencari aman-aman aja, atau cari proyek-proyek aja, atau jangan-jangan mengikuti junjungannya begitu? Kapan mau maju bangsa kita kalau hal seperti ini ikut-ikutan kepada junjungannya begitu kan? Orang yang sepinter apapun ya, kalau masuk kekuasaan hanya mengikuti dan kemudian alurnya mengikuti junjungannya, ya tidak akan pernah maju begitu. Ya mungkin jangan-jangan inilah jawaban dari Pak Mahfud bahwa bangsa kita tidak maju karena sistem seperti ini begitu kan. Orang banyak menjadi oposisi, setelah masuk menjadi koalisi dia akan diam begitu kan. Dulu Pak Prabowo menjadi oposisi ya, karena ini lawan politiknya adalah Pak Jokowi. Tapi hari ini begitu kan, ketika masuk sistem pemerintahan maka semuanya akan mendukung proyek-proyek Pak Jokowi begitu kan. Inilah demokrasi kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Mahfud MD sebut Rizal Ramli ngawur, bodoh dan soal lingkar kekuasaan. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menuding mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebagai sosok yang ngawur dan bodoh. Tudingan itu dilontarkan Mahfud di media sosial Twitternya. Mahfud menjawab pernyataan Rizal Ramli terkait persoalan Perpu Ciptaker. Bukan tanpa alasan Mahfud mengkritik Rizal seperti demikian. Bahkan tudingan itu bermula ketika Rizal Ramli mencuitkan potongan pernyataan yang diduga dilontarkan Mahfud soal malaikat yang masuk di lingkaran kekuasaan bisa menjadi iblis di akun Twitter pribadinya Rizal Ramli. Rizal mencuitkan hal tersebut menyikapi pernyataan Mahfud terkait Perpu Ciptaker. Ini banyak sekali ya terkait undang-undang ini. Bahkan ternyata Rizal Ramli makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang ya gitu? Ayo, saya bilangnya bukan begitulah, tapi begini. Tweet Mahfud membalas Rizal Ramli pada Rabu. Dan bahkan Mahfud kemudian menjelaskan maksud pernyataan malaikat akan menjadi iblis bila masuk ke sistem Indonesia itu diucapkan di masa lalu dalam konteks evaluasi sistem pilkada. Sebab menurutnya sistem yang ada mendorong kandidat untuk melakukan tindakan korupsi. Ucapan Mahfud yang menjadi pemberitaan di media massa itu dilontarkan saat masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi MK pada 2012 silam. Ini pernyataan lama begitu sebenarnya. Waktu itu yang saya bilang, jika sistem pilkada tidak diubah, maka malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem Indonesia bisa jadi iblis. Waktu itu 2012. Sebagai Ketua MK, saya sampaikan dan itu sebagai usul agar sistem pilkada diubah. Sebab sistem yang ada mendorong kepada daerah korupsi sehingga banyak yang masuk penjara, cuit Mahfud MD. Bahkan Mahfud mengaku selama ini memang sengaja diam ketika dikritik Rizal Ramli, namun ia menuding itu semakin ngawur. Anda RR merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pinter. Saya tahulah Anda itu siapa. Sebodoh apapun tak mungkinlah selama punya otak kita mengatakan bahwa orang masuk kekuasaan jadi iblis, kata Mahfud. Saya tidak mengkritik, tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik, jangan dituding anti kritik ya. Ini banyak sekali tweetannya dari Pak Rizal Ramli ini. Ternyata Rizal ini semakin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang? Ayo, siapa bilang? Bukan banget lah, tapi begini konfrontasinya. Ini banyak sekali begitu kan mengkuret. Tapi ini menjadi sangat penting bahwa inilah demokrasi kita yang harus kita hormati begitu kan. Sesama ada mantan menteri dan menteri begitu. Dihubungi terpisah, Rizal Ramli tak tampil pusing dianggap Mahfud sebagai sosok yang ngawur dan bodoh. Lah menyatakan tak perlu meladeni tudingan Mahfud tersebut. Wong dak usah diledeni, wong panik karena membela yang tidak benar, kata Rizal kepada CNN Indonesia. Rizal lantas menyindir Mahfud yang notabene mantan ketua MK justru melemahkan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan ini seiring terbitnya Perpu Cipta Kerja untuk menggugurkan status inkonstitusional bersyarat yang ditetapkan oleh MK. Bahkan mantan Ketua Hakim MK kok melemahkan keputusan MK soal Omnibus Law dan mendukung Perpu hanya untuk sekedar menjilat Presiden. Logika kemana, integritas di mana, timpal Rizal. Kepada cnnindonesia.com, Rizal lalu membagikan tautan cuitannya di akun Twitternya yang dibalas tudingan oleh Mahfud. Bahkan
Kepada CNN Indonesia, dalam cuitannya di akun Twitternya tersebut, Rizal mengomentari sebuah pemberitaan dengan pernyataan, "Loh, ada malaikat ganti baju jadi iblis hanya karena perbedaan posisi di dalam versus di luar pemerintah doang. Pantas hukum kacau, kopas. Mahfud, kalau saya tidak jadi menteri juga akan kritik Perpu Cipta Kerja." Mahfud dan Rizal dikenal pernah berada dalam satu kabinet pemerintahan, yakni di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau justru di era kepresiden yang singkat itu. Mahfud merupakan Menteri Pertahanan, lalu Menkumham, sementara Rizal Ramli adalah Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri, lalu digeser ke Menteri Keuangan. Keduanya tak berada dalam kabinet lagi setelah Gus Dur dimakzulkan MPR lalu digantikan Megawati Soekarno Putri yang memimpin kabinet gotong royong. Mahfud kemudian menjadi Hakim Konstitusi dan terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi hingga jabatannya berakhir pada 2013 silam, dan dia kemudian didapuk menjadi Menko Polhukam pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Sementara itu Rizal pernah menjadi Menko Maritim secara singkat pada periode pemerintahan Presiden pertama pemerintah Jokowi. Ini sangat menarik juga begitu kan, padahal sama mantan menteri Pak Jokowi ya, karena mungkin ya beda nasib lah, mungkin kira-kira seperti itu begitu. Mungkin logikanya sangat sederhana sekali. Ketika Pak Rizal Ramli ya melakukan satu tidak sesuai dengan junjungannya, mungkin bisa direshuffle begitu kan, ilah Indonesia begitu kan. Tetapi Pak Mahfud ya mungkin cari-cari aman atau setidaknya mencari di dalam kekuasaan itu begitu. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi, apa yang selama ini dibenturkan dengan satu hal yang tidak realistis menurut saya pribadi ya, karena semua pemimpin ya boleh dikritik begitu kan, kritik A, kritik B ya tidak menjadi masalah. Kok sekarang semakin dikritik kok semakin membalas begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu kan, kalau hanya kritikan-kritikan ini sehingga menjadi spekulasi besar begitu kan. Kalau menurut saya pribadi, seorang pemimpin ya harus dikritik begitu kan. Tidak boleh kita mengatakan dikritik lalu kemudian ngawur dan sebagainya. Kalau tidak ingin dikritik, jangan jadi dengan jadi kekuasaan atau jangan jadi pemerintah begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.